Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B6 ingin mempresentasikan hasil hasil kerja kami yang berjudul Perancangan dan Implementasi Jaringan Komputer berbasis VoIP atau Voice over Internet Protocol pada toko baju. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya serta rekan-rekan saya, mulai dari saya sendiri, Baraja Barsya Pinandita dengan NRP 15/2022-137, serta rekan saya Muhammad Usri Yusron dengan NRP 15/2022-132, serta rekan saya satunya lagi Danendra Ferusyala dengan NRP 15/2022-123, eh, yang sedang berhalangan hadir dikarenakan sedang sakit. Baik, di sini kami akan langsung masuk saja ke pembahasannya. Kita mulai pada bab 3, yaitu perancangan implementasi, yang dimana perancangan proyek kali ini digunakan untuk merancang sistem VoIP yang akan diimplementasikan di toko baju. Perancangan ini dibuat untuk memudahkan dalam menjalankan proyek ini, mulai dari alur kerja proyek, metode, hingga alat-alat yang dibutuhkan. Sedangkan implementasinya yaitu penerapan dari semua hal yang telah dirancang sebelumnya. Jadi yang pertama itu di sini ada flowchart-nya, yang dimana di sini kita mulai dari identifikasi masalah, terus pengumpulan teori, serta implementasi, lalu pengujian dan hasil. Berikutnya yaitu identifikasi masalah. Implementasi teknologi VoIP dalam lingkungan retail tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan dan operasional perlu diidentifikasikan dan diatasi untuk memastikan sistem VoIP berfungsi dengan optimal. Salah satu masalah utama dalam implementasi VoIP adalah kualitas koneksi internet dan kendala jaringan VoIP. Berikutnya yaitu pengumpulan teori. Untuk mendukung perkembangan dalam proyek kali ini, semua informasi baik dari penelitian maupun jurnal-jurnal ilmiah sebelumnya kita jadikan sebagai bahan acuan, sebagai referensi untuk mengembangkan proyek kali ini. Sehingga dengan pendekatan seperti ini memastikan bahwa argumen dan gagasan yang disampaikan didukung oleh jurnal yang kuat serta menyeluruh, hingga laporan ini benar memiliki valida, validitas validitas serta kredibilitas dan akurasi yang tinggi. Nah, berikutnya ini yaitu gambar denah atau AutoCAD-nya yang telah kita buat sebelumnya. Di sini tuh kita terdapat ruang toko, ruang admin, gudang, pantry, taman, serta ruang istirahat karyawan. Sedangkan di sini merupakan diagram satu garisnya. Berikutnya yaitu pengujian yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Yusri Yusron. Baik, di sini saya akan mendemokan bagaimana pengujian yang telah kita lakukan. Pertama, kita akan mengkonfigurasi router pada Trixbox. Trixbox ini adalah sistem operasi bawaan dari Red Hat. Nah, di sini saya sudah masuk ke Trixbox-nya. Nah, ini kita login. Login ini kita memasukkan root, kemudian passwordnya sesuai dengan apa yang kita buat sebelumnya, karena saya sudah buat yaitu 123456. Nah, ini jika kita sudah berhasil masuk ke dalam sistem Trixbox-nya, maka ada kayak ada tanda login. Login terakhir di hari Jumat tanggal 31. Kemudian setelah kita login, maka kita akan mengkonfigurasikan router di dalam Trixbox dengan cara mengetikkan sistem config network. Sistem garis strip config strip network.
Nah, ini kita klik edit device, enter, kemudian kita akan masuk ke ETH0 save. Nah, ini jika kita ingin mengedit-edit, kita ganti nama. Untuk ke bawah kita tab. Nah, ini apakah dia statik atau non statik? Jika non statik atau tidak statik, kita kasih spasi agar si bintangnya muncul. Kalau kita ingin membuat dia bersifat statik, maka kita kasih enter agar bintangnya kembali muncul. Dan tab jika konfigurasi sudah selesai, kemudian kita oke-kan untuk menyimpan hasil konfigurasi. Kemudian setelah langkah konfigurasi selesai, kemudian kita memeriksa hasil konfigurasi dengan cara if config di dalam terminal. Kemudian kita ketik in if config. Ini adalah hasil konfigurasi yang telah kita buat sebelumnya. Ada IP address 192.168.1.97. Kemudian jika kita sudah, maka kita merestart hasil konfigurasi untuk agar si sistem dapat menyimpan dan menyimpan ke dalam sistemnya dengan cara service network restart. Karena saya sudah, maka saya sistem network restart. Kemudian langkah selanjutnya adalah ping koneksi dalam Flexbox yang dilakukan di dalam CMD dengan cara ping kemudian nama IP-nya yang telah kita buat tadi. Dan konfigurasi Flexbox di dalam web server dan Flexbox-nya sendiri. Di sini kita harus masuk ke dalam web server Flexbox dengan cara memasukkan IP yang telah kita dapat dari Flexbox yang tadi, kayak 192 168 1.97. Nah, ini adalah web dari Flexbox-nya. Kalau kita klik user mode switch di pojok sebelah kanan, kita masukkan nama penggunanya tuh, dia nama pengguna itu bawaan yaitu mint salah main dengan terakhirnya t, main. Kemudian sandinya tuh password. Ini jangan pernah. Nah, untuk mengkonfigurasi untuk bagaimana kita dapat nomor yang akan kita buat sebagai secret numbernya, kita masuk ke dalam ini, kita close, kemudian kita masuk ke dalam PBX, kemudian di konfigurasi PBX setting, masuk ke dalam sini, kemudian kita masuk ke extension. Nah, di sini saya sudah punya nomor atau akun yaitu Baraja dan Yusron. Dengan Baraja nomornya tuh secret numbernya 111 dan Yusron 222. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi pada aplikasi. Di sini kita membutuhkan dua aplikasi VoIP, yaitu 3CXphone dan Zoiper 5. Untuk pertama kita melakukan setting pada aplikasi 3CXphone 3. Di sini dapat kita lihat berbentuk icon. Jika kita ingin membuat akun baru, kita dapat mengklik tulisan yang ada sebelah kanan, yaitu seperti ini. Ini jika tidak mau diubah-ubah lagi, kita cancel. Karena di sini saya sudah punya, akun, maka di sini saya tidak perlu membuat settingan kembali. Untuk apakah dia sudah terhubung atau belum, di sini ada tanda unhook. Jika dia ada tanda unhook
seperti yang di sini, maka artinya dia sudah dapat terhubung atau dia sudah terkoneksi ke dengan IP yang telah kita buat di Flixbox sebelumnya. Kemudian kita menyeting konfigurasi di dalam aplikasi Zoiper. Untuk konfigurasi di dalam Zoiper, kita dapat mengklik tombol atau icon setting, kemudian akun. Nah, ini kita dapat atau mengedit atau menghapus. Kemudian untuk hasil pengujian yang telah kita lakukan yaitu dengan setting di Flixbox dan aplikasi 3CXPON, kita akan melakukan panggilan antar dua device berikut. Untuk pertama kita manggil dari si 222, yaitu dari kita melakukan panggilan dari 3CXPON ke dalam Zoiper dengan cara kita memasukkan secret number yang telah kita buat di dalam web server si Flixbox-nya sebelumnya. Ini kita di dalam Zoiper-nya sudah ada incoming atau panggilan masuk dari Baraja. Nah, ini artinya Zoiper dan 3CXPON sudah terhubung. Bagaimana kalau kita ubah panggilan dengan sebaliknya dari Zoiper menuju 3CXPON? Itu dengan cara kita masukkan secret number yang telah kita buat. Ini ada notif dari useron panggilan. Nah, di sini berarti antara Zoiper dan 3CXPON sudah berhasil terhubung. Mungkin itu adalah penjelasan atau demo bagaimana melakukan VoIP, setting VoIP pada aplikasi, pada sistem operasi Flixbox dan di web server Flixbox-nya tersebut. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dalam penjelasan kami kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.